untuk mendukung kerja-kerja kepolisian dalam rangka mendukung upaya menciptakan ketertiban dan keamanan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu kula niki sampun dapat penghargaan dari Pak Kapolres mendukung tugas-tugas kepolisian dalam menciptakan situasi ketertiban dan keamanan. Habis penghargaan dari Pak Kapolres, langsung dapat penghargaan dari Pak Kapolda. Setelah mendapatkan penghargaan dari Pak Kapolda, kula alhamdulillah dapat penghargaan dari Pak Wakapolri, yang belum cuma satu, dari Pak Kapolrinya. Mudah-mudahan walaupun penghargaan itu cuma selembar kertas dan cenderamata, tapi artinya memang kepolisian Republik Indonesia mengapresiasi peranan para kiai, peranan para asatidz dalam mendukung tugas-tugas aparat kepolisian Republik Indonesia dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, Romo Yai Sujali, Romo Kiai Haji Samsuddin Abbas, kemudian Yai Asrori dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum, selanjutnya Pak Waridin, Bapak Yai Waridin tadi yang ngaji, walaupun sudah rambutnya sudah uban tapi suaranya mantap ya, menggugah keimanan kita. Kemudian Pak Kasiman apa kasihan Pak? Iya kan, nek kasihan itu niku plesetannya kan kasiman dia. Kasiman deh lo katanya. Beserta segenap PHBI, Panitia Peringatan Hari Besar Islam, Bapak Kepala Dusun, Ketua RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, masyarakat Desa Gunung Agung, Gunung Pasir Jaya. Tuhan ini ingetnya itu enten keluarga kula Pak Lukman. Wak Lukman niki sepupu mama kula. Jadi beliau tahu betul kampung saya, tahu betul di mana saya dilahirkan, di ujung Berung, Umbul, dalam kebun, dalam hutan. Yaitu beliau adalah sepupu ibu saya. Makanya saya manggilnya Wak Lukman. Alhamdulillah enten keluarga kula ten sakampung udi. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa kabar? Saya alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita semua ngaji peringatan Isra wal Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, beliau bersabda, utitu bil buraq, malam itu didatangkan kepadaku buraq, faraqibtuhu hatta ataitu baital maqdis, aku numpak buraq kata Nabi sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu di mana, Bu? Halo, Baitul Maqdis di mana? Di Gunung Pasir dan Palestina G. Ini namanya jahe apa tuh Pak? Kok mantap tenan G? Wow, ngunjuk jahe ini G. Warnanya padahal rada kuning bening, tapi begitu diminum mantap. Barokah jahe Gunung Pasir Jaya. Allahumma amin. Jadi Nabi numpak buraq, faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis, aku menunggangi buraq ini kata Nabi sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Thumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain,
Lalu aku masuk masjid, kata Nabi, sholat 2 rakaat. Waktu masuk Masjid Al-Aqsa, Nabi sendirian. Begitu salam kaget beliau. Ternyata makmumnya penuh semasjid. Siapa makmumnya? Para malaikat. Ini musola kita ini kalau subuh penuh Pak, penuh kali nyamuk nanti mudung kemana-mana. Kadang-kadang ngapunten nggih, enten muadzin kampung asmone Mbah Slamet. Ada Mbah Slamet ya? Ada nggih. Asmone Mbah Slamet. Mbah Slamet adzan jam 11 malam. Begitu Mbah Slamet adzan, tonggo-tonggo musola ribut, wis edan Mbah Slamet. Mosok jam 11 malam adzan, Mbah Slamet diteriakin, "Wah! Sampean wis edan yo. Ini kan jam 11 malam nopo sampean adzan?" Mbah Slamet diteriakin edan malah ketawa. Apa kata Mbah Slamet sambil guyu? "Wow, pas pisaan pun tak adani. Sampean gak ada yang ngumpul. Niki jam 11 malam diadani kok podo ngumpul. Niki sing edan kulo nopo sampean." Masuk Nabi ke dalam masjid, sholat 2 rakaat, kemudian aku keluar, kata Nabi, faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min khamrin wa ina'im min laban, dengan secawan khamar dan secawan susu. Ditawarkan kepada Nabi, di tangan kanannya susu Jibril, di tangan kanan Jibril susu, di tangan kirinya khamar. Pilih Muhammad. Nabi mikir susu atau khamar, fakhtartul laban. Lalu aku pilih segelas susu, kata Nabi. Wa qala Jibril ikhtartal fitrah, kata Jibril, pas Muhammad, laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar. Artinya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini pelajaran bagi kita, ternyata hidup adalah pilihan. Ingin selamat minumnya susu, tidak mau selamat minumnya khamar. Walaupun Nabi milihnya enak, yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar, alamatnya pasti, adresnya jelas, persis kayak nyanyian zaman dahulu, madu. Ingat ada mama nih, racun. Pan enak milihnya, milih yang tangan kanan madu, milih yang tangan kiri racun. Ibu-ibu kalau disuruh milih, milih di madu nopo di racun? Hah? Nah, coba kita ulang lagi. Ini soal cerita. Yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Milih susu nopo khamar? Susu dong. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Ibu-ibu milih di madu nopo di racun? Bingung ibu-ibu Pak. Milih di madu makan hati, milih di racun mati. Tapi ngapunten kali bapak-bapak, daripada mikirin kawin lagi, mending bahagiakan istri sendiri. Tepuk tangan, cocok banget kayaknya. Ingat bapak-bapak, wanita diciptakan untuk dicintai, wanita diciptakan tidak untuk disakiti. Katanya sih, ibu-ibu yang rajin dicium suaminya relatif lebih awet muda 17 tahun. Makanya ibu-ibu yang gampang peyotnya, kelihatan buritnya, jarang dicium suaminya. Maka buat bapak-bapak, saya perlu ingatkan, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Cocok gak kira-kira? Ya iyalah, karena pasal jangan macam-macam dianggap ke polsek nyium bini orang. Enggak kena carok jadilah itu.
Artinya daripada kita berpikir Bapak Ibu untuk kawin lagi, poligami, mending bahagiakan istri sendiri. Itu yang terpenting. Jadi balik lagi, selagi ada pilihan enak, yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamr, kita bisa milih. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun, kita bisa milih. Yang jadi persoalan itu kalau kecampur. Talbisul haqqa bil batil wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur yang hak dengan yang batil, karena kalau kecampur pasti kalah yang hak. Madu campur racun jadinya racun, susu campur khamr jadinya khamr. Seperti air campur bensin, air campur pertalit. Kalau air campur pertalit diminum manusia mabok, diminumkan ke motor mogok, enggak ada benarnya. Hati-hati, jangan sekali-kali mencampur adukan yang benar dengan yang batil, karena yang benar pasti salah, pasti kalah. Tapi yang repot zaman sekarang ini bukan cuma talbis Bapak Ibu, yang lebih berbahaya zaman sekarang ini talafi. Apa itu talafi? Kamuflase, kata orang sekolah. Kalau kata orang Palembang, waluyo. Ada Pak Waluyo? Ngapunten kalau ada. Waluyo kata orang Palembang itu wajah lugu ati buayo. Niku waluyo Palembang. Sanes waluyo Jawi nggih. Wajah lugu ati buayo. Wajahnya lugu tapi nipu. Zaman sekarang banyak orang tertipu dengan penampilan. Apa kata orang di medsos? Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemuan mukanya beda. Kan Facebook, TikTok, Instagram, profil WA glowing, mulus. Begitu ketemuan COD-an burik tahunya. Betul-betul menyebalkan, karena tertipu kita oleh penampilan, tertipu oleh kenyataan. Jubahnya jubah kenabian tapi dalamannya preman, tampilan malaikat dalamnya belis. Halo, hati-hati zaman sekarang. Banyak orang menggunakan jubah agama tapi dalamnya setan. Pakai jubah, pakai gamis, baju panjang, pakai peci udeng-udeng, bersorban, tapi kelakuannya kelakuan setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dibenci itu adalah man kana thawbuhu khairan min amali, orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna tiyabuhu tiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, di mana jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman. Halo, ada nggak zaman sekarang? Banyak ngaku bela Islam, pakai jubah, pakai sorban, pakai imamah, nggak tanggung-tanggung. Bukan cuma ngaku bela Islam, ngaku anak putu ini kanjeng Nabi. Nah ini bahaya nih. Ngaku anak putu ini kanjeng Nabi, tapi dakwahnya provokasi, nantang-nantang, ngajak perang, asal bolok, asal celurit, bawa basoka, mapas. Mending kalau terjadi perang dia maju ke medan tempur, dia mah nyumput di balik panggung, muhibinnya suruh tempur. Akhirnya kita bertumpah darah antar sesama anak bangsa. Hati-hati zaman sekarang, jangan percaya dengan provokasi yang berkedok agama. Halo, kan kanjeng Nabi sudah bersabda, "Tsumma fitnatu sarra", nanti akan muncul fitnah di zaman kemerdekaan. Kalian sedang membangun, kalian sedang sejahtera tentram-tentramnya, muncul fitnah sarra, dakhaluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti, akan keluar dari bawah telapak kaki, dua telapak kaki orang-orang yang ngaku-ngaku anak putu, kata Nabi. Dalam darah aneh nih, mengalir darah Rasulullah.
yaz'umu annahu minni wa laysa minni, dia ngaku-ngaku anak putuku padahal dia bukan anak putuku. Lupa. Jadi zaman sakniki kalau ada yang ngaku-ngaku dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah, aneh anak cucu Nabi, itu sudah dialamatkan oleh sabda di Kanjeng Nabi. Ngaku-ngaku anak putu di Kanjeng Nabi itu kalau di Arab nggak laku, kalau di Iran nggak laku, di Mesir nggak laku. Ngaku-ngaku anak putu di Kanjeng Nabi itu lakunya kalau di Indonesia Raya tercinta. Karena masyarakat Indonesia ini masih kejebak simbol. Yang penting cumurnya mancung. Lah Abu Jahal hidungnya mancung, Abu Lahab hidungnya mancung. Makanya Bapak Ibu jangan tertipu oleh penampilan. Ingat Imam Mahdi harus kita imani. Imam Mahdi itu bakal lahirnya di Madinah. Jadi Al-Mahdiyu minna, Imam Mahdi itu keturunan kami kata Rasul. Anak putuku kata Rasul, min waladi Fatimah, keturunannya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ismuhu ismi wa ismu abi isma abi. Namanya asmone Imam Mahdi itu ismi. Ya nama aku kata Nabi, berarti Imam Mahdi bernama Muhammad. Dan nama bapaknya Isma Abi, nama bapakku juga, berarti nama bapaknya Imam Mahdi Abdullah. Jadi kalau ada yang ngaku Imam Mahdi namanya Sugeng, nggak masuk hitungan, nggak masuk hitungan. Ngaku Imam Mahdi namanya Kasiman belok, ya nggak masuk Pak, nggak masuk. Imam Mahdi itu namanya Muhammad, lahirnya di Madinah. Nanti akan dibaiat di Ka'bah. Imam Mahdi akan dibaiat di Ka'bah, akan memimpin umat Islam perang dengan siapa? Israel. Nah ini sekalian udah kadang masuk ke sono deh. Sekalian saya sampaikan Bapak Ibu, Israel itu tidak akan kalah. Jadi 21 negara Arab ngeroyok Israel, kalah 21 negara Arab. Arab Saudi kalah, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, Iran, Kuwait, sampai Mesir nggak bisa, kalah. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn. Sudah kami takdirkan kata Allah, ila bani Israil, untuk bani Israel itu fil kitabi di lauhul mahfuz la tufsiduna fil ardi marratayn. Mereka pasti, itu pakai nun taukid loh Pak, la tufsiduna fil ardi marratayn, niscaya pasti si Israel akan berbuat kerusakan 2 kali. Kerusakan pertama, mereka akan dihukum. Bagaimana hukumannya? Terusir ke seluruh dunia sampai dibantai oleh Hitler, Nazi Jerman Pak. Tapi ingat, setelah mereka diusir, dihukum karena kejahatan yang pertama, mereka akan berjaya kembali dan melakukan kejahatan yang kedua, wala ta'alunna 'uluwan kabira, dan mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Mereka takkan terkalahkan. Jadi hari ini Bapak Ibu bukan takut 21 negara Arab memang nggak akan menang. Apa mana Indonesia Pak, nggak nyampe ke sono mah. Makanya paling banter kita itu Bapak Ibu ngirim apa, bantuan kemanusiaan. Makanya mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Tepuk tangan dulu. Dan 8 presiden ini setia kepada Palestina, yakni kita bikin sekolah di Palestina gratis untuk rakyat Palestina. Kita bikin rumah sakit yang kemarin dibom oleh Israel gratis untuk rakyat Palestina. Kurang apa pemerintah kita? Makanya ojo melek teroris. Nek sampai melek teroris, ecak-ecak bela Palestina, bohong itu.
Bohong. Percayalah sama pemerintah kita. Pemerintah kita ini pro Palestina, nggak mungkin pro Israel. Namun kita mawas diri. Kalau dari isyarah Quran, Israel nggak mungkin kalah. Nah, kapan Israel kalah? Nanti kalau Imam Mahdi sudah mimpin pasukan. Tanda pasukan Imam Mahdi kayak mana? Pakai bendera hitam. Makanya kemarin rame bendera hitam yang dibakar oleh sahabat-sahabat Bansar. Saya dukung Bansar. Mengapa Bansar bakar bendera hitam? Karena bendera hitam yang dikeluarkan sebelum Imam Mahdi muncul itu bendera hitam palsu. Tak bacakan dulu riwayatnya. Idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, maka jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian. Falzamul arda, tetaplah di kampung kalian, tetaplah di sekampung udik, tetaplah di Lampung, tetaplah dimanapun. Jangan ikut-ikutan kelompok bendera hitam, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Makanya buat Pak polisi, kalau ada yang pakai bendera hitam, polisi gak usah takut berdosa, bahwasanya itu melanggar hukum. Itu bukan bendera tauhid. Mereka melabel itu dengan bendera tauhid, itu bukan bendera tauhid. Se-Indonesia Raya tercinta ini, Pak, setahu saya termasuk orang yang membela Banjar ini ketika pembakaran bendera hitam. Karena apa? Orang yang pakai bendera hitam sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan palsu semua. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, tepuk tangan. Pak Kapolsek, ini setia NKRI semua nih warga di sini. Jadi ojo melo-melo, kita harus jelaskan, Pak. Jangan sampai orang mengklaim bendera hitam itu bendera tauhid. Seakan-akan kita nggak boleh, ini nggak boleh. Percaya segampang itu kita semua. Apalagi mereka ingin mendirikan khilafah. Kita harus waspada dan hati-hati. Karena apa? Imam Mahdi sudah memimpin di baiat di Ka'bah, baru ada bendera hitam. Nanti perang kali Israel, Israelnya kalah, Pak. Nah, Israel nanti di backing Dajjal. Nah, yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Jadi saya cuma ingin menyampaikan kepada masyarakat Gunung Pasir Jaya, yuk sabar. Memang kondisinya begitu. Israel sedang jaya-jayanya. Wala ta'alunna 'uluwan kabira. Mereka memang sedang hebat-hebatnya. Buat apa-apa. Yuk sabar. Tolong doa kita kepada saudara kita di Palestina. Kalau nggak sabaran kita jadi teroris. Itu yang ngebom, yang ngerampok, bukan ngebom, ngerampok BRI Bulukerto, Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Itu gara-gara pengen jihad ke Palestina, ingin bela Palestina. Lalu oleh mentornya didoktrin, mau jihad ke Palestina, mau, oke ikut kami. Karena butuh ongkos, akhirnya ngerampok bank. Bukannya jihad bela Palestina, malah ngerampok bank. Sekarang sudah keluar dari penjara, tinggalnya nggak jauh dari sekampung udik, nggak jauh. Ya jadi rancang bolo, Pak. Artinya memang hati-hati. Kita dikamuflase orang ecak ngebela Palestina yang suka demo-demo itu, Pak. Belum tentu dia bela Palestina. Banyak betul orang yang menjadikan isu Palestina untuk kepentingan politik. Demo ecak bela Palestina, sampai direkrut masuk golongan dia, setidak-tidaknya dimasukkan ke partai politik dia. Hati-hati, jangan mau kita dikendalikan orang lain. Kita semua bersabar, ada prosesnya, ada masanya. Insya Allah. Lanjut ya. Balik lagi Bapak Ibu, selesai minum susu Kanjeng Nabi kita, tumma araja bina ila sama'id dunya. Kemudian kami, kata Nabi, naik ke langit dunia. Jarak bumi sampai ke langit dunia itu Pak 50.000 tahun. Makanya kalau nggak dimi'rajkan, ya nggak bisa. Nabi itu bukan munggah dewe, Pak, dimi'rajkan. Waktu ala nafas fatahal Jibril minta dibukakan pintu. Fakutih alana, dibukakan pintu langit yang pertama.
Faida ana bi Adam alaihi salam, saya berjumpa dengan Adam, farhaba bi wa da'ani bi khair. Adam nyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Anaknya Muhammad dipeluknya. Adam lebih mulia, Adam lebih mendoakan Muhammad karena Nabi Muhammad lebih mulia. Walaupun kanjeng Nabi hormat kali wong tua, Pak, karena dia bapak moyang kita. Hanya saja sebelum alam semesta diciptakan, yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad. Ini ngaji thariqah nih Pak, ngaji tasawuf. Forumnya nggak di sini kalau tasawuf ya. Ini forum syariat ini. Kemudian ada yang aneh kata Nabi. Begitu berjumpa dengan Adam, di kanan dan di kiri banyak bayangan. Man haula ya Jibril? Mereka itu siapa ya Jibril? Yang sebelah kanan Muhammad itu adalah ashabul yamin, golongan kanan. Mereka arwah anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin. Yang sebelah kiri Jibril itu ashabus shimal, golongan kiri, arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka. Makanya ada sesi Nabi kunjung nengok surga, memantau neraka. At-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku kunjung ke surga kata Nabi, aku tengok di surga, fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Ternyata penghuni surga itu kebanyakan orang fakir, orang miskin. Makanya yang fakir-fakir, yang miskin-miskin masuk surganya duluan. Amin. Kalau sholat, tapi kalau nggak sholat bablas ke neraka Pak, jangan macam-macam. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, laisal ghina an kathratil arad, sakjane sejatinya kaya itu bukan soal harta. Walakinnal ghina ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian. Kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kelihatan kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang kelihatannya miskin harta tapi kaya rasa. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda semua kaya. Mudah-mudahan kita semua kaya hartalan, kaya rasa. Mengapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Agar kita ini nggak terlalu maksa dalam hidup, agar kita ini bisa bersyukur. Halo, jangan membanding-bandingkan sama punya orang. Bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang dulu. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, itu lebih adil untuk diri kita. Halo, bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang dulu. Catat di status Facebook masing-masing ya. Bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang dulu. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena itu lebih adil bagi kita. Kan kita sering dengar nasihat orang-orang tua kita, waktu kita lahir nggak bawa apa-apa, gitu mungkin. Sehelai benang pun nggak bawa lo bayi lahir. Ya bahaya kalau bayi bawa benang Bu, melilit di kupingnya putus. Artinya memang kita memang bermula dari nggak punya apa-apa kok. Makanya kita ini boleh mungkin di mata orang kita miskin, tapi kita bermental kaya. Jangan pernah terobsesi dengan punya orang. Capek Bapak Ibu kalau kepengen sama punya orang. Tonggone tuku motor gemeter, tonggone tuku mobil menggigil, tonggone tuku kulkas panas, tonggone tuku ceret ceret. Nggak bahagia hidup kita. Tapi ngapunten, yang ada juga jangan flexing, jangan pamer. Ya mungkin kita ini nikmatnya kan nggak sama, betul nggak kira-kira? Ada yang rezekinya walaupun lebih, ya jangan pamer.
Saya lihat di TV ada artis beli bathtub, tahu bathtub? Bak mandi harganya 3 miliar, mapas lah mencawa Lampung. 3 miliar. Ya nggak masalah sih Pak, duit dia, tapi di pamernya itu yang jadi masalah. Kita mah di Sakabung Udik ini beli bak mandi 200.000 yang mereknya anti pecah, lebar banget, udah gitu. Udah bisa berenang bayi di sono. Ada artis beli tas Pak, 1 miliar harga satu tas, enggak satu, puluhan atasnya. Iya sih, duit dia, tapi mbokyo jangan dipamer. Semahal-mahal apapun tas, walaupun harga 1 miliar, isinya tetap minyak kayu putih, minyak telon paling banter, HP, iPhone itu paling banter. Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah masyarakat miskin. Jangan pamer kesenangan di tengah-tengah orang susah. Jangan pamer nikmatnya sehat dekat orang sakit. Jangan pamer makan sate kambing dekat orang yang lagi stroke. Bahkan jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Sampai kalau pengen mesra-mesra jangan dekat Pak Kapolsek, karena beliau jomblo, jomblo ngenes. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita syukuri saja yang punya kita. Nah ini Wak Lukman itu tahu kampung saya Pak, di ujung Beruk, Umbul, Jamak Leweng, apa ada Alas Purwo Bapak Ibu, baru masuk listrik tahun 2016, baru masuk listrik, saking alasnya. Sekolah yang jalan kaki Bapak Ibu. Tapi itulah tadi, kita syukuri, itu masa lalu kita, itu perjalanan hidup kita, dan tidak perlu dibandingkan dengan punya orang. Yang penting syukuri punya kita. Karena begini, kalau kita bersyukur maka kita akan dicukupkan oleh Allah. Sekarang ini kita dihadapkan dengan fenomena banyak orang bermental miskin, rumahnya sudah gedong, lantainya sudah keramik, tapi masih ngarep dapat PKH bansos. Ada yang kayak gitu? Banyak. Itu mental miskin, ngisin nih. Makanya kontanin aja Pak Kades, kalau begitu Pak Kades, kontanin aja. Bu, nggak malu-maluin aja sampean ini. Anak sudah mapan semua masih aja nerima. Saya ingin sampaikan ini materi akidah loh Pak. Kita itu ndak urung dapat rezeki saking Gusti Allah, walaupun nggak dapat bansos dari pemerintah. Ya udah urung. Makanya jangan bermental miskin. Ini ngapunten Pak Kapolsek, saya ini cuman sumbang saran, karena saya ini sudah terkenal pusat NKRI, ngebelanya NKRI. Tapi kan tidak hanya memuji pemerintah, tapi sumbang usul sama pemerintah juga. Mbok iyo, kalau pepatah orang dulu, jangan kasih ikannya, kasih kailnya. Maksud saya apa? Mbok iyo program MBG ini makan bergizi gratis yang menghabiskan dana 350 triliun lebih untuk tahun 2026 ini. Usul lebih baik ganti saja sekolah bebas biaya. Setuju nggak kira-kira? Masyarakat setuju semua ini. Tapi ingat, jangan cuma yang negeri deh. Pondok juga bebas biaya. Kalau sekolah negeri gratis dari PAUD sampai sarjana, pondok tutup semua Pak. Yang di pondok gratisin juga deh. Kalau MBG itu 15.000 sehari Bapak Ibu, di pondok kita Pak uang makan 400.000 sebulan. Jadi nggak nyampe 15.000 sehari, makan 3 kali sehari. Kalau MBG bisa makan itu makan siang saja, tapi kalau di pondok 15.000 itu pagi, siang, sore. Saya gratisin santri kalau ada yang begituan Bapak Ibu. Ya, daripada sekarang nggak gratis juga. Banyak yang nggak bisa bayar sahriah, nggak bayar sahriah, nopo-nopo nggak kita usir ini, nggak kita itu tunggakan juga. Ini usul. Atau begini, saya baca berita Gubernur Lampung Kiai Rahmat Mirzani Jausan mengajukan pinjaman ke Bank BJB
Jumlah pinjaman yang diusulkan berapa? 1 triliun Pak, untuk bangun infrastruktur di tahun 2026 ini. Kalau 1 triliun saja menyelesaikan jalan-jalan di Lampung, 400 triliun uang MBG bagi satu provinsi 10 triliun, mulus dalam seprovinsi Lampung ini. Tepuk tangan dulu. Ini benar rumus, ini rumus beneran itu rumus beneran. Kan Pak Prabowo heran, Pak Presiden heran, Indonesia ini negara yang kaya raya, tapi mengapa rakyatnya miskin? Berarti ada yang salah dalam pengelolaan negara ini. Negara yang katanya toto tentrem kertora harjo, murah sandang, murah pangan, negeri yang gemah ripah loh jinawi, bukan lautan, hanya kolam susu, air dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Semakin kayanya negeri kita itu. Mudah-mudahan Indonesia makin sejahtera. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi Pak, kalau MBG-nya tetap cepat tutup, kasihan SPPG-nya udah kadang utang di bank soalnya. Termasuk pengurus NU banyak pegang SPPG ya. Cuman memang ini usulan, terserah pemerintah mau dipakai apa enggak, kapan eksekusinya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan rakyat kita semua sejahtera. Amin. Selanjutnya kata Nabi, wa tala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku kunjung ke neraka kata Nabi. Aku lihat neraka kebanyakan penghuninya perempuan. Apa sebab perempuan masuk neraka? 1, kurang syukur sama suami. Makanya Bu, kalau pengen masuk surga nerimo sama suami. Kalau pengen masuk neraka gampang Bu, banyak ngedumel sama suami. Ibu-ibu pengen masuk surga tak ajarin deh, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Iya iyalah kalau segitu mah, bangunnya jam 1 malam langsung masak ya Bu ya. Mengapa banyak wanita masuk neraka? Gara-gara ngelawan suami. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami. Kalau pengen masuk neraka gampang Bu, ngelawan suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Cuman begini Pak, jangan cuman nuntut istrinya taat, suami juga mesti sayang sama istri. Gitu begini. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Laki-laki terbaik itu adalah yang paling baik sama istrinya. Saya tanya ibu-ibu, Bu, bapak-bapak ini baik gak Bu? Hebat ibu-ibu, pintar menutupi aib suaminya. Padahal pengen jawab jahat ya Bu. Sekali-kali begini Pak, Mama bicara di gunung pasir Mama gitu. Masa Mama? Mulai sekarang Mama lah, Mama meriki Mama. Ente nopo Papa? Mama pasti membersihkan teletong. Selesai bersih-bersih beberes, ente nopo Papa sayang? Bapak-bapak rogoh kantong kanan Pak, ambil duit 15 juta, banting ke meja. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama, untuk ke beras, bayar listrik, ongkos anak sekolah, cicilan motor, cicilan kulkas, cicilan seragam muslimat, cicilan tupperware. Kira-kira cukup Mama? Ya cukup Papa, malah murah. Yonek murah, simpen kali Mama. Alhamdulillah. Bini ngekepin 15 juta seneng Pak. Balik badan mau masuk ke kamar, apa kata suami? Nanti dulu Mama.
kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta. Jeger. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Capek Mama melumah, capek Mama masak rumah anak, maka nang pasar Mama, jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta, mau nggak lo? Ngimpi ngadi jedut langit lah berberak. Cuman iyalah Pak, nggak mungkin ibu-ibu ini berharap suaminya ngasih uang belanja 30 juta sebulan. Yang bisa ngasih 30 juta sebulan itu pengusaha Bapak Ibu. Cuman saya kasih tahu sama bapak-bapak, ibu-ibu ini Pak, paling sebel sama laki-laki yang pelit. Ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit. Ada nggak zaman sekarang Bu? Yang mana orangnya? Dulu sebelah manakah dia? Itu masalah. Oke, kita tadi ditakut-takuti, rasanya khawatir kita Pak. Kok mengapa di neraka banyak perempuan? Ya, ini kan bukan perempuan yang di gunung pasir, perempuan yang di daerah yang lain. Jadi idza shallatil mar'atu khamsaha, yang namanya ibu-ibu yang penting sudah sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan sebulan, wa hafizat farjaha, nutup auratnya, wa ata'at ba'laha atau zaujaha, dan taat kepada suaminya. Silahkan dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Ini saya tak mewakili malaikat dulu kan. Ibu-ibu sudah sholat? Sudah. Ramadan puasa? Puasa. Auratnya ditutup? Tutup. Jangan pakai laptop, sengkele ketok Bu. Sama suami taat? Jangan pakai insya Allah ya. Saya nggak percaya insya Allah mah. Taat nggak gitu Bu, taat gitu. Sudah sholat? Sholat. Ramadan puasa? Puasa. Nutup aurat? Nutup. Sama suami taat? Taat. Monggo kersane. Ibu-ibu masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Kalau bapak-bapak bisa bahagia melihat istri yang bersyukur, karena itulah kunci bahagianya laki-laki. Pada akhirnya kebanggaan bagi para bapak-bapak, kebanggaan bagi para laki-laki, bukan mobil mewah, bukan motor sport, bukan sepeda yang lagi trendy, bukan sawah yang lebar, kebun yang luas, tapi pada akhirnya kebahagiaan seorang laki-laki adalah punya istri yang bersyukur. Tobat jajan, hidup susah Mak, apa Pak? Maaf ya Mak, gara-gara nikah sama saya kamu susah. Orang punya rumah kita masih numpang tempat orang, orang punya mobil kita cuma sepeda. Apa kata istrinya? Enggak kok Pak, aku bangga punya suami kayak Bapak. Nrodok bapak-bapak, betapa harunya punya istri yang solehah. Ada yang kayak gitu? Berberok. Apa kata istrinya? Iya, sial saya dapat suami kayak kamu. Coba saya dulu nikah sama pacar saya yang namanya Patah, udah jadi ibu kades saya sekarang. Dibanding-bandingin sama Pak Kades, nggak enak Bu, dibanding-bandingkan itu nggak enak. Mudah-mudahan ibu-ibu jadi istri solihah semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut ge. Tsumma araja bina ila sama'it tsaniyah, naik ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril minta dibukakan pintu, faqutih alana, dibukakan pintu langit yang kedua. Fa idza ana bi Isa wa Yahya alaihi wassalam, ketika itu saya berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wassalam, farahaba wa da'awan li bi khair, kedua menyebut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu sama-sama di langit kedua, bodoh-bodoh dibunuh Yahudi. Nah, jangankan cuman Palestina Pak, Nabi aja dibunuh. Cuman bedanya Nabi Yahya tetap di sana, Nabi Isa turun nanti buat bunuh Dajjal.
Nabi Isa turun memimpin pasukan membunuh Dajjal. Setelah wafatnya Imam Mahdi, Nabi Isa dibaiat menjadi khalifah. Itulah mengapa tumayya'udu khilafah ala min hajin nubuwah. Yang sering diomongin Hizbut Tahrir itu loh Pak, kali khilafatul musaimin. Mereka ngayal punya khilafah itu ya Nabi Isa capjane. Nabi Isa akan memimpin umat internasional 40 tahun dan akan menikah. Jadi Nabi Isa itu menikah, punya anak. Ya mudah-mudahan istrinya Nabi Isa itu orang Gunung Pasir Jaya. Nanti ada mobil patwal, wih, siapa yang datang? Nabi Isa. Lo kesini, nengok moratuwa misalnya. Ya Nabi Isa itu menikah. Selama 40 tahun akan memimpin dunia internasional, menghapuskan kezaliman yang ada di muka bumi ini, Bapak Ibu. Jadi bukan Donald Trump, bukan Xi Jinping, bukan Vladimir Putin, bukan. Cuman belajarlah dari kasus-kasus dunia internasional. Amerika itu hebat Pak, swaking hebatnya Donald Trump, bisa nangkep presiden negara orang. PBB cuman bisa melongok Bapak Ibu. Berarti di situ saya takar alangkah hebatnya Amerika itu. Dia bisa nangkep presiden negara orang, nyerang ke negara orang, saking hebatnya. Mengapa? Karena mereka teknologinya canggih. Amerika bikin pesawat siluman F-35, tak terdeteksi radar, ngantem Iran, hancur lebur Iran, diantem oleh pesawat F-35 bikinan Amerika Serikat untuk Israel. Iran menandingi dengan rudal hipersoniknya yang diambil dari Rusia. Rusia dengan teknologi canggihnya invasi ke Ukraina. Bahkan Cina sekarang sudah menyaingi Amerika Serikat. 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu rakyat Cina kelaparan, miskin, lebih melarat daripada Indonesia. Sekarang Cina menjadi negara maju, ekonominya mengalahkan Amerika Serikat. Bahkan sekarang Pak, bahkan Cina sekarang punya teknologi satelit. Ketika Amerika Eropa memblokir satelit untuk Cina, Cina menerbangkan sendiri ke satelit ke ruang angkasa. Dan dengan teknologi satelit Cina bisa melakukan operasi medis dalam jarak 5.000 km lebih. Umpami deh, dokternya ten sekampung udik yang dioperasi sesar ibu hamilnya 5.000 km ke sono, berarti sudah nyampe mana tuh? India barangkali ya. Cina bisa Bapak Ibu. Lah Amerika sudah mampu bikin F-35, Cina bisa operasi medis dari jarak jauh. Lah kita masih pakai ajian, main santet-santetan, ngambil nyawa orang jarak jauh namanya santet. Ngambil hati emak-emak wanita cantik dari jarak jauh namanya pelet. Ngambil uang tetangga, harta tetangga dari jarak jauh namanya ngepet. Lah kapan majunya orang Indonesia masih berkutat santet, pelet, ngepet, santet, pelet, ngepet. Yang namanya santet, pelet, ngepet itu nggak mungkin orang jauh. Kita lihat Banaspati Pak. Banaspati itu gak bisa di jarak lebih dari 200 meter, gak bisa. Berarti pelakunya orang dekat loh. Yang namanya pelet itu Bapak Ibu, santet itu pakai barang pribadi, kukunya, rambutnya. Makanya hati-hati, nggak dapat kuku, nggak dapat rambut, pakaiannya. Apa meneh pakaian dalam, apa meneh cancut. Apalagi yang sudah bolong-bolong itu cepat betul. Cancut nggak dapat Bapak Ibu pakai foto. Cuman katanya sekarang kalau nyantet pakai foto nggak mempan. Karena ngapa? Jinnya bingung kok foto sama aslinya beda. Makanya nggak bisa. Ayo kita maju dulu Bapak Ibu, peradaban kita harus maju. Kita harus bergandengan tangan. Boleh beda pendapat, tapi jangan berbenturan. Boleh beda pilihan politik, tapi jangan berantem. Cocok atau cocok? Ayo kita bergandengan tangan, rawe-rawe rantas, malam-malam tuntas. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, duduk sama rata, tegak pun tanpa raja. Jangan menjadi duri dalam daging, jangan menjegal kawan seiring, jangan menggunting dalam lipatan, jangan menjadi duri dalam sekam. Mari kita bangun Gunung Pasir Jaya menjadi desa yang maju dan mapan. Tepuk tangan. Ngoten, ini udah kayak kampanye aja nih. Cocok gak jadi presiden ini? Presiden Suparman Abdul Karim.
Presiden Suparman Abdul Karim berkunjung ke desa Gunung Pasir Jaya. Kalau saya jadi presiden, janji saya Bapak Ibu, panjenengan tak ada pengajian ke Istana Negara, tak angkut ke IKM malah Kalimantan jenengan. Pokoknya Pak Farhan saya jadikan Kapolri, pokoknya Pak Yai Samsudin Abbas jadi Menteri Agama, Pak Fatah langsung Menteri Dalam Negeri. Nah, siapa yang memilih saya? Kok penceramahnya rada stres ya? Hiburan Bapak Ibu, hiburan. Tapi ingat satu hal yang sering kita abaikan, terpilihnya seorang jadi presiden itu garis tangan. Percayalah, Pak Karno, Pak Harto, Pak B.J. Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, SBY, Jokowi dan Pak Prabowo, 8 presiden ini sudah digariskan oleh Allah. Takdirnya memang jadi presiden. Puas nggak puas, suka atau nggak suka. Saya tuh tidak seneng Bapak Ibu dengan orang-orang kota yang underestimate. Gara-gara beda pilih presiden ribut nggak kelar-kelar. Halo, mending orang Gunung Pasir Jaya lah. Kita ini enak Pak, nggak kakian cangkem kan gitu, nggak kakian debat, manut mawon, cocok atau cocok. Kadang-kadang lebih cerdas orang kampung daripada orang kota. Orang-orang kota yang katanya gelarnya sederet itu Bapak Ibu malah alay-alay, lebay-lebay. Gimana nggak alay, nggak leban Bapak Ibu, hidup penuh sentimen. Sampai sekarang masih percaya ijazah Jokowi palsu. Ya kalau ijazah Pak Jokowi ini palsu, ngapunten kulo juga mengkritik Pak Jokowi. Saya nggak setuju Pak Jokowi itu mencalonkan anaknya jadi wakil presiden, termasuk terkait Mahkamah Konstitusi. Tapi memang budak garis tangannya Mas Gibran jadi wakil presiden. Mau ngapa kita? Puas nggak puas kita? Tapi mbok iyo Bapak Ibu, kok kita malah percaya ijazahnya palsu? Lah kalau palsu UGM itu bubar. Nggak bisa nyalon wali kota Solo, nggak bisa nyalon gubernur DKI Jakarta. Mengenai jalan presiden. Ngeyel pula, tunjukkan ijazah aslinya. Begitu sudah ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, masih nggak percaya juga. Emang dasar ngeyel. Mudah-mudahan lah yang mempersoalkan itu cepat tobat lah, jangan bikin gaduh terus. Cocok atau cocok? Lanjut ya. Tsumma araja bina ila sama'it tsalitsah, naik ke langit yang ketiga. Faqutih alana, dibukakan pintu langit yang ketiga. Fa idza ana bi Yusuf alaihi salam, ketemunya dengan Nabi Yusuf yang diberi ketampanan, separuh ketampanan dari semua ketampanan yang ada di muka bumi ini. Tsumma araja bina ila sama'ir rabi'ah, naik ke langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Naik ke langit yang ketujuh, tsumma araja bina ila sama'is sabi'ah, naik ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu huwa musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur, yang sedang menyadarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha, kemudian saya kata Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kampungnya malaikat. Selesai di Sidratul Muntaha, Nabi munggah dewi kiambaan Pak. Kata Jibril, Muhammad, saya berhenti sampai sini. Kamu naik lagi? Gak berani Jibril. Innaka akrama 'alallahi minni, engkau lebih dimuliakan Allah daripada saya. Engkau boleh naik ke atas, saya nggak bisa. Jadi Bapak Ibu harus tahu, Nabi audiensi kali Gusti Allah nggak didampingi malaikat Jibril. Jibril berhenti di Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi munggah diri, ditarik ke atas kayak naik lift itu Pak, tarik ke atas sampai di tepi atas. Langsung tak praktek nih. Nabi ini kok duduk begini, duduk iftiros, menduduki telapak kaki kiri, menegakkan telapak kaki kanan, tangan di atas paha. Dan waktu di Gua Hira dibalik, Nabi menduduki telapak kaki kanan dan menegakkan telapak kaki kiri. Tapi kalau di atas Sidratul Muntaha, di hadapan arasnya Allah, Nabi begini, tangan
Nabi gak berani mengangkat kepala. Jadi jangan tanya Nabi melihat zat Allah atau tidak. Jadi itu bukan pertanyaan dan tidak pernah dijawab oleh Nabi. Begini, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Itu ucapan menghadap Gusti Allah. Makanya nanti di kiamat Pak, waktu di akhirat ketemu Allah tuh ngadep nggih. Jangan sekali-kali ngucap assalamualaikum melunjak itu mah. Atau gaya-gaya assalamualaikum ya Allah, jangan nggih. Bacaan kita menghadap Allah niku at-tahiyat. Nah at-tahiyat kita ini dijawab oleh Allah. At-tahiyat Kanjeng Nabi dijawab Gusti Allah. Apa jawabannya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya kalimatnya assalamu alayka. Makanya di dalam sholat nggak kita ganti Pak. Kita kan boleh aja mengucap assalamu ala nabi, boleh. Tapi hanya saja mengapa nggak kita ganti sesuai dengan redaksi waktu di sana. Assalamu alayka. Kanjeng Nabi jawab lagi, assalamu alayna, keselamatan untuk kami ya Allah, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada semua hamba-hamba Allah yang sholih. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngangkat tunjuknya. Makanya ada 4 versi di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Imam Hanafi kayak gini nih Pak, la ilaha illallah, Nabi ngangkat, illallah turun, tangan nggak digenggam, itu madzhab Hanafi. Makanya kalian jenengan umrah maupun haji lihat tuh di Mekah yang begini, top madzhab Hanafiyah. Yang kedua Imam Syafi'i yang populer di Indonesia, illallah ngangkat. Ada yang begini dari at-tahiyatnya, begitu syahadat digenggam, illallah ngangkat. Umumnya kita dari tahiyat udah digenggam, jempol tangan ketemu jari tengah begini, illallah ngangkat. Yang kenceng begini Pak, jangan lemes begini. Yang kenceng ngangkat. Ini madzhab Syafi'i, orang NU rata-rata begini. Yang berikutnya madzhab Hambali, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dari at-tahiyat udah ngangkat, twing, udah dari at-tahiyat tuh Imam Hambali. Nah yang beda sendiri Imam Malik, diangkat, digoyangin ke kanan ke kiri, tak, 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 tak. Ini Imam Malik. Tapi si nirok ke Imam Malik, bukan kanan kiri tapi atas bawah. Bukan war. Ya sakjane nggak batal sholat. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan makruh, begini ini makruh. Tapi kata Imam Malik sunnah. Jadi walaupun begini-begini nggak batal sholat. Jadi jangan anti. Cuman subang sarang najis sih Pak, jangan begini-begini. Ini ketutupan sarung, apa sangkaan orang nantinya ya. Begini-begini itu. Yang biasa aja ngapa sih? Kadang-kadang kan nemen Bapak Ibu, orang itu beragama tanpa ilmu, tanpa sanad. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i kan sedekap tuh begini, Imam Hanafi dan Imam Hambali begini, telapak ketemu telapak loh Pak, begini nih, telapak ketemu telapak, di bawah udel. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i bawah dada, atas udel, begini. Lah kok ada di Indonesia ini yang sedekapnya begini? Itu apa itu? Madzhab Imam Samudra apa sih? Bu yang ngaji itu yang bener gitu loh. Pekeh itu kan nggak bisa langsung Quran sunnah, nggak bisa. Pekeh harus kita pekeh. Panjenengan boleh Pak berpekeh itu langsung Quran dan sunnah, tapi panjenengan harus punya kemampuan ijtihad. Kalau nggak punya kemampuan ijtihad, ya nggak boleh dong. Minimal kalau orang ijtihad itu hafal Al-Quran 30 juz hafal. Kemudian hafal sekian ratus ribu hadis. Kemudian apa? Ngerti alatnya. Ya alat aja nggak ngerti Bapak Ibu. Nahu, sorok, borok, mantik, balaghah Bapak Ibu, ma'ani. Alatnya harus ngerti. Jadi kita ini nggak boleh menghukumi sendiri, nggak boleh, harus pakai ulama. Nah, singkat cerita, fa'alhallahu ta'ala alayya khamsina sholat. Allah wahyukan kepada saya 50 sholat.
Singkat cerita, ditawar-tawar sisa tinggal 5 waktu sholat. Ya Muhammad, ifratu ala ummatika khamsa sholawatin wa ahidtu anni ahda. Wahai Muhammad, telah aku wajibkan kepada umatmu 5 waktu sholat, dan aku buat perjanjian di sisiku, Memorandum of Understanding, MOU, bunyinya annahum man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Yang jaga sholat masuk surga, yang gak jaga sholat fala ahdalahu indi, gak ada janji di sisiku, kata Allah. Apa yang disebut dengan gak jaga sholat? Sholat zuhur mepet asar, asari numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada bapak-bapak niat subuh begini, usalli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati qodhoan lillahi ta'ala. Lah qodhoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Ibu-ibu nyusul, apa kata ibu-ibu? Usalli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lewat kawanan Bu, jam 10 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan, hoplosan lillahi ta'ala. Orang kota lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown yang malaikat Israel. Jaga sholat, sholat gak bikin repot, gini begini. Sholat zuhur wayahi istirahat, sholat asar wayahi selesai kerjaan. Nguli bangunan pun Bapak Ibu jam 4 sore selesai. Sholat maghrib memang wayahnya orang kerja dimanapun sudah nyampe rumah, kecuali di kota Jakarta. Sholat isya memang wayahi mau istirahat. Sholat subuh memang wayahi bangun tangi. Yang lama sholat di masjid paling lama 15 menit. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau sholatnya nggak di masjid, mungkin di rumah sendiri ya 5 menit. Sholat nggak berat. Saya belum pernah ngeliat orang habis sholat ngap-ngapan. Loh Mbah, capek biar sholat, nggak ada. Orang kerja capek banyak, orang olahraga maraton capek banyak, orang makan ngap-ngapan ada. Habis bakso 5 mangkok, ngap-ngapan Mbak. Sholat nggak bikin repot. Mari kita jaga sholat agar barokah dunia hingga akhirat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, segitu aja Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak.